Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pengajian rutin malam hari ini kita buka dengan terlebih dahulu membaca syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 5 November 2024, pertemuan ke-209. Malam hari ini kita akan sedikit membahas tema mungkin jarang terjadi tetapi bisa juga terjadi di sini, yaitu judulnya sholat jamaah yang terulang, atau kalau di segi fikihnya bagaimana hukum mengulang sholat berjamaah. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ini bisa jadi terjadi. Kalau di sini sampai saat ini insya Allah aman ya, tetapi di beberapa tempat mungkin akan terjadi. Yang saya maksudkan, bisa jadi ada sebuah masjid untuk melakukan sholat fardu itu dilakukan secara bergelombang. Secara bergelombang maksudnya gelombang pertama misalkan sholat zuhur, gelombang pertama ini dulu, setelah itu selesai, lalu gelombang kedua atau jamaah yang kedua datang membuat sholat jamaah lagi. Nah, itu kita akan belajar mengenai hukumnya. Sebelumnya ini saya mengingatkan kembali, kita itu belajar untuk pasolatan, terutama bacaan wajibnya yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Ini saya tegaskan lagi, untuk bacaan Al-Fatihah usahakan kita bisa membacanya ketika jadi makmum sebisa mungkin. Menjadi imam itu wajib, harus dibaca. Ketika munfarid harus membaca surat Al-Fatihah. Ini mengulang sudah pernah dibahas tahun 2021. Nah, saya buka arsip, ternyata ini pernah dibahas. Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya hidajun hiya hidajun ghairu tamam.
Hadis riwayat Muslim nomor 395. Ini apa artinya? Barang siapa yang sholat kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya buntung. Itu buntung, yang demikian itu buntung, tidak sempurna. Jadi ketika ada seseorang sholat kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka ibaratnya adalah buntung sholatnya, ghairu tamam, tidak sempurna. Saking pentingnya membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka sebisa mungkin kita ada perhatian khusus belajar mengenai bacaan surat Al-Fatihah, baik untuk sendiri ketika munfarid maupun ketika imam maupun makmum. Ya, bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah? Ini satu hadis ini kemudian diteruskannya disebutkan bahwa Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Nanti apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah ketika jadi ketika jadi imam maupun ketika munfarid. Disebutkan bahwa ketika seorang yang sholat itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku sudah memujiku. Ini ada dua. Jadi seorang bacaan sholat, ketika sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung merespon hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, hambaku sudah menyanjungku. Ketika ayat keempat dibaca maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, majjadani abdi. Kemudian ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, fahadhihi baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala, yang ini adalah di antara aku dan hambaku, maka bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Artinya Allah akan kabulkan. Kemudian ketika si hamba atau yang musolli itu membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab fahaulai li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, yang demikian ini adalah hak hambaku, maka bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Nah, ini apa hikmahnya? Hikmahnya ketika membaca Al-Fatihah memang disebutkan ada jeda per ayat. Sebisa mungkin tidak diwasolkan, tidak disambung antar ayat. Dijeda, diwakafkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada jeda antar ayat. Terlebih ketika mulai Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada hamba membaca ayat, Allah menjawab. Nah, jadi seperti ada dialog, tetapi kita tidak tahu sebenarnya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah itu wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Berarti kita bisa dikabulkan oleh Allah. Makanya bacaan Al-Fatihahnya dibenerin, dimaksimalkan cara membacanya ketika sholat.
Lalu bagaimana kalau jadi makmum mendapati imam kok membaca surat Al-Fatihahnya diwasolkan antara bismillah dengan alhamdulillah? Ya sudah, tidak apa-apa. Kita ikuti aja karena kita makmum, tidak bisa protes. Dan jangan gara-gara imamnya membaca Al-Fatihahnya diwasol, dilanjut kemudian jenengan pindah masjid. Ya, cari masjid yang lain yang imamnya membacanya di wakaf per ayat. Tidak harus ya. Ini artinya kalau sudah tahu dasarnya ini, ketika membaca Al-Fatihah ada jeda, tidak dilangsungkan. Gak usah buru-buru. Terlebih ketika sholat sendirian, dalam sholat malam terutama, itu adalah kesempatan emas bagi kita berkomunikasi dengan Allah. Curhatnya di situ, di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau dalam sholat kita berikrar, kita memutuskan bahwa kita itu hanya menyembah Allah dan kita itu hanya mohon pertolongan kepada Allah, maka jangan sampai terbersit sekecil apapun dalam pikiran kita itu kita butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi apa? Kita fokus Allah tempat memohon pertolongan. Nanti Allah yang mengutus atau melalui wasilahnya kepada orang lain, itu adalah jawaban atas ayat yang kita baca saat sholat. Iyyaka na'budu, kita menyembah Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah, hanya kepadamu Allah kita mohon pertolongan. Dibaca ini. Jadi kalau ada masalah apa itu ya memang betul, selesaikan semuanya dengan sholat. Terlebih kalau sudah paham makna bacaan sholat, artinya tahu, maknanya tahu, itu akan mengena di hati, sehingga masalah apapun itu akan ada solusinya. Jangan sampai tergantung dengan pihak lain selain Allah. Kalaupun dengan orang lain, dengan tetangga, itu adalah wasilahnya. Jawaban Allah mengabulkan doa kita lewat orang lain. Datang ke pengajian ini juga itu, kan kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Sedang ada masalah, ada suasana nggak nyaman, ada perilaku yang nggak benar ketika di tempat kerja atau ketika bersosial. Ikut pengajian, di pengajian itu lalu ada kata atau kalimat yang menyentuh, yang klik dengan suasana hatinya. Disitulah jawaban Allah dari ihdinas siratal mustaqim. Allah kabulkan. Cuma tidak laporan Allah itu, misalkan laporan ada apa tuh, kalau ada notifikasi doamu dikabulkan, enggak ya, tidak ada itu di HP kita, doamu dikabul loh, enggak bisa ya, tidak ada. Kalau orang bikin status atau apa itu kan ada notifikasi ya, ada notifikasinya. Kalau orang yang transfer atau menerima transfer, nanti ada link, ada pemberitahuan kredit sekian misalnya. Nah, kalau kita mohon kepada Allah lewat surat Al-Fatihah dalam sholat, Allah kabulkan, tapi dikabulkannya tidak woro-woro. Cuma nggak terasa aja. Kita itu datang ke sini juga itu adalah apa? Jawaban Allah, pengabulan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tunjukkan jalan yang benar. Kita iyyaka na'budu, kita pengen beribadah kepada Allah, beribadahnya dalam bentuk sholat. Sholatnya pengen yang benar, pengen yang bisa diterima oleh Allah, ya datang ke sini ngaji pas sholatan. Padahal di sana banyak tempat, mungkin lewat media yang kotak itu, yang HP ya, lewat YouTube, lewat apa bisa. Tapi kok Allah datangkan, langkahkan kakinya itu datang ke sini, lalu ngaji di sini. Itu jawaban Allah. Ica aja misalnya, Ica ya, halo Ica, Ica kok bisa mau datang ke tempatnya Mas Sandy gitu? Akhirnya kan ada perubahan, ini contoh ya,
Jadi Ica berdoa ternyata dikabulkan. Dekat aja sama Mas Hendy ya. Nah, jadi dekat ke masjid kan? Coba kalau dekatnya kalau ya selain itu, bisa jangan-jangan jadi agennya Outland 23 ya. Tahu tidak? Nah, outlet yang sekarang marak jadi sorotan ya. Di sana dijual miras ya. Untung jadi ihdinas siratal mustaqim, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kabulkan tapi dengan cara terbaiknya Allah kepada kita. Gitu ya. Oke, itu untuk mengulang lagi betapa pentingnya bacaan surat Al-Fatihah supaya jangan sampai sholat kita itu baik munfarid, baik berjamaah, baik fardu maupun sunnah, sholatnya berstatus buntung atau hidajun sebagaimana tadi disampaikan. Karena yang disebut sholat buntung itu adalah sholat yang dia seseorang sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah. Ada kalaupun baca dia cepat Bismillahirrahmanirrahim, amin. Wah, eman dia. Lebih baik pas bacaan Al-Fatihah itu pelan, kalau ada istilah tartil. Sementara bacaan yang lain tidak dibaca pun, misalnya, tapi tidak anjuran ya. Ini kepepetnya. Ruku sujud dengan tidak baca apa-apa, mau meneng we Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk dan sujud, nggak baca apa-apa, tidak apa-apa, sah sholatnya. Tapi ada kesunahan yang tidak jenengan dapatkan. Sementara Al-Fatihah sebisa mungkin kita kejar. Maka kalau bisa, ini saya sarankannya, ini meskipun saya juga belum bisa maksimal, sholat berjamaah itu bisa mendapati takbiratul ihramnya imam. Sebisa mungkin tidak masbuk. Sebisa mungkin. Ini kalau saya subuh itu kadang pengen sudah siap saya itu. Begitu adzan mau qomat itu malah pengen ke kamar kecil. Ada aja. Oh saya cek, udahlah, sudah ada hikmahnya ini, mesti ada hikmahnya. Namanya panggilan kamar mandi itu, ya pengen pipis kan nggak bisa ditahan. Jenengan mau misalnya ke masjid 20 menit nahan pipis, nah, lebih baik pipis duluan. Jadi kadang masbuk ya. Jadi kalau pas Pak Widi atau Pak Dawam agak panjang, alhamdulillah saya kebagian meskipun sampai ihdinas siratal mustaqim, tapi setidaknya Al-Fatihahnya ya, dapat gitu ya. Oke, alhamdulillah alamin. Itu mengingat kembali tentang surat Al-Fatihah. Lalu pertanyaan yang kedua, ini materi pokoknya, bagaimana hukum sholat berjamaah yang diulang? Hadirin rahimakumullah, ini saya berulang-ulang beberapa kali juga membaca ini karena hati-hati, ini ada hukumnya yaitu antara makruh sunnah. Jadi kasusnya begini, bagaimana kalau ada dua kasus ini. Bagaimana kalau di suatu masjid, di situ ada imam tetap, kemudian melakukan sholat fardu berjamaah, diadzani, qomat, kemudian sholat berjamaah, sudah selesai, lalu ada segerombolan atau sekelompok orang melakukan sholat berjamaah di sini, sholat fardu. Sama-sama orang kampung, misalnya sama-sama orang Gelondong. Misalnya ini pas gelombang pertama itu kelompok blok tengah misalnya, atau RT 5 misalnya, warga RT 5. Begitu yang kedua RT 5 selesai, lalu RT 3 misalnya. Itu bagaimana? Hadirin, ini saya mengutip dari kitab Al-Um. Bila ada beberapa orang masuk ke masjid, kemudian mendapati imam telah selesai sholat berjamaah, maka lakukanlah sholat sendiri-sendiri. Bila mereka melakukan sholat berjamaah sendiri, maksudnya membuat sholat berjamaah lagi, boleh saja, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, tapi aku tidak menyukai perkara itu. Tidak menyukai dalam bahasa fikih hukumnya itu adalah makruh. Jadi Imam Syafi'i itu menyebutkan makruh kalau ada sekelompok orang melakukan sholat berjamaah di masjid yang di situ ada dilakukan sholat fardunya berjamaah, diawali dengan azan, qomat sampai selesai.
Nanti ada perkecualian ya. Ya di antaranya perkecualian itu kalau yang sholat berjamaah itu yang kedua adalah musafir. Kalau musafir atau pas tamu pas ada mampir ke sini, oh di sini sudah selesai semua sholat berjamaah yang utama sudah selesai, maka mendirikan sholat lagi bagi musafir itu dibolehkan. Tapi kalau ada warga sama-sama warga sini, apalagi yang mukim di sini kok melakukan sholat berjamaah lagi, sementara sudah yang utamanya sudah selesai. Nah ini kalau dari sini ya, itu maka makruh. Ya silahkan tapi kurang disenangi atau dibenci. Pak Ustaz mau tanya. Ya itu kan dari jam itu kadang apa masalah itu? Pas di sini sudah selesai, terus saya mau sholat ketika Pak Gur, terus mungkin Pak Imani aku makmum. Itu gimana cara mengasih penjelasannya? Terima kasih. Ya, nah nanti beda lagi kalau misalnya ini kasusnya sudah selesai, yang utama selesai, tapi ada makmum yang masbuk terakhir, misalnya terakhir, Pak Uji datang, lalu Pak Uji ngasih kode ke salah satu yang masbuk itu jadi supaya jadi imam, Pak Uji menjadi makmum. Itu beda lagi, itu berlanjut. Ini yang saya maksudkan itu setelah selesai semua, ada sekelompok orang itu sengaja bikin sholat jamaah baru. Jadi mungkin apa ya sentimen sama imamnya atau karena ada apa? Wah kayak imamnya Suen, kayak imamnya nggak bener. Lalu dia bikin kelompok baru, bikin jamaah baru. Nah itu yang dalam satu masjid di situ ada imam tetap, ada adzan, maka dimakruhkan. Kalaupun tadi kasusnya yang contohkan Pak Uji, bagaimana kalau datang terakhir lalu ada jamaah utama tapi masbuk, kan belum selesai itu, dijadikan imam, itu boleh, silahkan ya. Ribun? Misalnya ada belakang lagi boleh, misalnya yang tadi yang makmum itu jadi imam masih terus yang pertama tadi selesai, itu yang makmum Pak Uji jadi imam lagi kan bisa. Ya terus. Nah itu kalau terus-terusan bersambung kan, ini maksudnya setelah selesai. Yang saya maksud dalam imam ini, kalau sudah selesai semua, dia sengaja bikin soft, bikin barisan baru, bikin jamaah, itu yang dimakruhkan. Maksudnya ini Pak, misalnya Pak Uji tadi kan yang terakhir. Iya. Nah, jadi kan yang utama sudah selesai. Yang utama sudah selesai. Ada yang masbuk, Pak Uji makmum yang masbuk. Pak Uji jadi imam. Lagi ada yang datang lagi. Terus ada yang makmum Pak Uji berarti kan makmum lagi. Iya. Itu boleh kalau itu. Karena itu belum terputus. Jadi masih. Ya. Jadi masih. Ini yang saya maksudkan itu sudah selesai, semua sudah selesai. Jadi tidak ada yang masbuk di sini. Jadi begitu imam gelombang pertama ya, jamaah pertama utama itu selesai, yang masbuk pun sampai selesai, sudah selesai semua. Kemudian bikin baru bikin sop baru, bikin jamaah. Nah itu yang dimakruhkan. Ini Pak, aku kurang jelas ini. Biasanya kalau kami bekerja kan sama peradilan, nah itu kan guru kadang jam 12:30, jam 12. Itu kan dari gelombang pertama sudah selesai itu, apakah boleh aku berimam sama Mas Fadilan itu semasuk? Nah, karena jenengan statusnya musafir kan bukan mukim di tempat masjid itu. Nah, itu dibolehkan. Tadi kata perkecualiannya itu kalau sebagai musafir. Yang disebut musafir perjalanan berapa kilo? Nah, kalau maksudnya musafirnya jauh ini karena Pak Uji itu kan dalam sholatnya itu bukan dia mukim di sini, mukimnya kan Gelondong. Dia pas di kota gede misalnya itu sudah bukan lagi orang mukimnya di kota gede, maka dia termasuk yang musafirnya melakukan perjalanan. Ya, bukan dari perjalanan yang jauh untuk ini dia tidak sebagai mukim di sini. Bukan sebagai mukiminnya. Pripun? Meskipun orang sini, misalnya sholat di kota gede, atau sholat di Sampangan, atau sholat di mana Pleret, kan bukan orang Pleret, Pak Uji. Sholat di sana, ya nggak apa-apa setelah selesainya masjid utama di sana.
tadi saya sampaikan ini harus hati-hati karena takutnya ada perbedaan. Tapi beberapa saya sebutkan lagi lanjutannya nih. Adapun masjid yang ada di pinggir jalan, kemudian maka melakukan sholat berjamaah berulang kali dalam masjid tersebut tidak apa-apa. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya, pinggir jalan ini kan pinggir jalan nih. Begitu ada yang datang bikin baru lagi silahkan. Yang tadi saya tegaskan lagi, kalau ada orang sini, mukim sini, kok buat buat jamaah baru lagi setelah yang utama selesai, itu yang dimakruhkan. Dengan sengaja, jadi dengan sengaja begitu selesai baru datang, kemudian bikin sof atau barisan baru jamaah. Nah, kalau masbuk tadi Pak, misalnya masbuk yang pertama ada masbuk, jadi imam. Lagi masbuk yang kedua. Sudah tamat, datang lagi yang ketiga berhotel Pak. Teruskan, boleh. Bersambung berapa kali? Iya, sampai selesai nggak ada lagi yang jadi masbuk, ya. Sampai ibaratnya mepet ada terus kok yang jadi masbuk, ya silakan lanjut. Tetapi kalau seandainya jadi musafir, kalau orang yang mukim kan dia tahu dengar adzan. Orang sini mukim yang di sini yang deket adzan kan dah dengar, apalagi sekarang ada pengeras suara adzan qomat kan bisa membayangkan ini zuhur lebih misalnya 26, kok dia datang jam 12:30. Nah, sengaja menyengajakan berarti dia bikin baru sendiri. Tapi kalau misalnya berlanjut kok jam 11 lebih 36 misalnya baru selesai, sambung lagi terus-terusan sampai selesai, tidak lagi yang jadi masbuk menjadi imam atau dan seterusnya ya. Jadi ini dimakruhkan kalau dalam suatu masjid di sini ada tetap imamnya. Di sini kan imamnya tetap. Yang disebut tetap itu meskipun sudah tidak di-SK-kan ya, tapi sudah dirutinkan. Pak Dawam, Pak Haji Kasilan, Pak Widi, Pak siapa lagi? Pak Badawi nggak hadir ini? Dari ke Bogor. Ke anaknya bukan? Oh nggih. Nggih. Ya Pak Badawi, Pak siapa lagi? Dan seterusnya. Itu kan yang imam-imam utamanya yang di sini. Jadi kalau ada imamnya di sini ada, terus dia ada juga di adzan, ada adzannya. Nah, ada orang di sini kok sengaja bikin baru setelah yang pertama, itu yang dimakruhkan. Ini nanti ada ceritanya Ibnu Mas'ud ini. Lalu ini ada dari dalam kitab Musannaf, bukan Musannif ini, Musannaf, yaitu Abu Bakar bin Abi Saibah yang menulisnya, yang mengarangnya, disebutkan ini riwayat Hasan Al-Basri bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi apabila ketinggalan sholat berjamaah mereka sholat sendiri-sendiri. Ini untuk menguatkan bahwa untuk sholat berjamaah di masjid yang utama itu satu kali. Saking apanya ini? Karena dikhawatirkan akan dihubungkan dengan sholat Jumat nanti. Akan dikhawatirkan ada firqah, ada golongan-golongan yang mecah. Wah nanti gelombang pertama imamnya si fulan, gelombang kedua imam si fulan, gelombang ketiga imam si fulan. Akhirnya kurang bersatu, berpotensi untuk bercerai. Adanya perpecahan. Bukan cerai nikah ya, maksudnya cerai berai gitu ya. Maka sahabat itu memilih untuk sholat sendiri-sendiri ketika ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasul. Lalu disebutkan juga ini Imam At-Tabari, ini kisah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pernah bersama dua temannya, lalu keluar dari rumah menuju ke masjid. Tetapi sampai di masjid sudah selesai sholat fardunya secara berjamaah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan dua sahabatnya? Mereka balik kanan kembali ke rumah. Lalu di rumah mereka mendirikan sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud menjadi imamnya. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat Nabi yang dia tahu betul mengenai bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kok enggak bikin sholat berjamaah di masjid tempatnya Nabi SAW itu sholat?
Nah, itu kan pertanyaannya. Ini disebutkan bahwa andai mendirikan jamaah berulang-ulang di dalam satu masjid itu disyariatkan, pasti Ibnu Mas'ud dengan kedua temannya itu masuk masjid lalu mendirikan sholat berjamaah. Padahal kan disebutkan, loh bagaimana dengan seutama-utamanya sholat adalah sholat berjamaah. Nah, Ibnu Mas'ud pun di sini mengamalkan hadis juga, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu adalah di rumahnya. Ini maksudnya sholat untuk sholat sunnah. Illa maktubah, kecuali yang maktubah. Ya ini kalau maktubah itu di masjid. Nah tetapi karena di masjid sudah terlewat, lalu membuat sholat sendiri, sholat berjamaah tapi di rumah. Sholat berjamaah itu yang sholat fardu berjamaah. Jadi kalau sholat sunnah diutamakan di rumah, kecuali yang sholat fardu atau maktubah itu di masjid. Nah, kalau begitu kan boleh sholat di rumah yang fardu. Nah, oleh Ibnu Mas'ud kemudian sholatnya berjamaah. Inilah makanya Ibnu Mas'ud itu memilih berjamaah di rumah dibandingkan membuat sholat berjamaah baru setelah Nabi Muhammad. Ini secara umum. Jadi hukumnya dari para ahli fikih ini apa? Makruh kalau membuat shaf barisan khusus sendiri jamaah utamanya selesai. Ya, kecuali tadi kalau dia musafir. Ya, kecuali dia musafir. Ini juga termasuk koreksian bagaimana kalau di tempat-tempat tertentu di masjid-masjid tertentu nggak cukup sholatnya untuk sholat duhur misalnya, nggak muat, maka jadikan 2 shaf. Itu akan ada pertimbangan lain kalau memang tidak muat. Kalau memang tidak muat, sholat Jumat itu sampai sekarang maka bersyukur sholat Jumatnya itu disetting satu waktu langsung. Mungkin di beberapa tempat ada yang sholat Jumatnya 2 kloter, tapi sholat Jumat itu tetap diusahakan satu waktu, satu kali ya, jangan sampai di masjid dilakukan sholat Jumatnya 2 kali. Makanya kan boleh di serambinya, boleh di jalan seperti sholat Id itu ya, sholat Jumat banyak banget. Itu saking pentingnya sholat berjamaah satu kali dalam satu masjid. Nah gitu ya. Lalu bagaimana ini dengan ada kasus ini misalnya tidak berjamaah, jamaahnya itu bukan kelompok, jadi tidak bergerombol, tidak banyak, hanya 1 atau 2. Jadi dulu istilahnya yang ditanyakan Pak Istadi itu bagaimana dengan apa yang dimaksud dengan sedekah sholat. Nah, ini saya sampaikan sekarang. Saya sampaikan lagi. Bagaimana jika seseorang mengulangi sholat fardu padahal dia sudah sholat fardu berjamaah? Misalnya Pak, ini dulu kan pernah saya contohkan, Pak Istadi sudah sholat berjamaah, di sini sholat duhur udah selesai, keluar, ternyata ada yang datang, lalu bagaimana? Boleh enggak Pak Istadi sholat lagi? Beliau itu mau bersedekah sholat bagi yang baru datang, jadi ngajak sholat berjamaah sholat duhur berjamaah lagi. Itu boleh. Ini dalam rujukannya dari hadis riwayat Abu Dawud nomor 574. 8 menit. 8 menit lagi ya. Oke. Dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan anna rajulan jaa wa qad shalla Rasulullah sallam faqala man yatasaddaqu ala hadza faqala rajulun fasalla ma'ahu. Sesungguhnya seorang laki-laki telah datang
dan Rasulullah SAW itu sudah sholat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, man yatasaddaqu ala hada, siapa yang pengen bersedekah pada orang ini, ala hada, maksudnya hada itu si rajulun. Faqala rajulun, maka ada seseorang dari jamaahnya Nabi atau sahabatnya Nabi, fasalla ma'hu, lalu dia si rajulun yang menjauh itu sholat bersama laki-laki yang baru datang. Itu yang dibolehkannya sudah sholat berjamaah zuhur, sudah sholat zuhur berjamaah, lalu ada orang datang kemudian ngajak sholat bareng lagi. Tapi dia jadi makmum ya. Nah di sini di dalam penjelasannya yang menjadi imamnya adalah yang sudah sholat, sholat fardunya tadi. Itu sedekahnya, di keterangannya itu sedekahnya si yang sudah sholat kepada yang sholatnya susulan, yang ngajak sholat itu, yang datang itu, yang datang jadi makmumnya, itu sedekah sholat. Jadi boleh kalau yang ini bikin sholat jamaah lagi, itu sudah selesai semua, itu sudah selesai, lalu datang ada seseorang, maka bisa diajak untuk sholat berjamaah. Gitu. Jadi hadirin, ini kaitannya dengan bagi seutama-utamanya sholat berjamaah. Kalau ada yang mementingkan sholat berjamaah, maka saran saya adalah datangnya lebih awal atau setidaknya mendapati sholat berjamaah meskipun dalam keadaan statusnya masbuk, tertinggal atau didahului ya, maksudnya sudah sampai rakaat terakhir lalu baru datang, itu lebih baik ya dibandingkan sudah selesai lalu bikin jamaah baru lagi. Oke. Yang mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang begitu dengar azan, Allah mudahkan langkah kaki kita segera ke masjid. Jangan ke masjid kalau pas ada masalah, pas lagi ada problem, kesulitan, sergap ke masjid. Begitu masalahnya selesai, ada solusi, pamit juga ke masjid. Nauzubillahi min dzalik. Ada masalah, tidak ada masalah, sebisa mungkin kita tetap sholat fardunya berjamaah di masjid. Bersyukurlah jenengan yang sholat waktunya bisa berjamaah di masjid. Aslinya saya juga pengen pas duhur, pas asar. Pada cerah loh, dari kesana ke sini kan cuma berapa meter, malah dengar ya adzannya Masjid Gelondong tuh dengar adzan asar zuhur ya dengar. Tapi karena ada ketugasan, zuhurnya di musola sekolah, asarnya di musola sekolah. Bukan berarti nggak mau sholat di masjid ya, tetap mau berjamaah tapi di musola sekolah. Nah jenengan alhamdulillah ini yang bisa berjamaah. Pak Widi kalau zuhur asar berjamaah betul? Di kantor berjamaah? Di masjid? Oh berarti alhamdulillah ya. Jadi institusinya bagus berarti ya. Jadi ada kesempatan. Ada orang di sini, misalnya Pak Uji misalnya ya, saya berikan contoh Pak Uji yang tadi contohkan. Di perjalanan kan pengennya berjamaah di masjid, tapi kadang begitu waktunya adzan masih nanggung, ini ke masjid jauh. Tapi alhamdulillahnya mendirikan sholat fardunya berjamaah meskipun yang utamanya sudah selesai. Oke, saya kira itu sementara. Silahkan bagi ada yang bertanya, masih ada 2-3 menit lagi. Saya bertanya dari Pak Uji. Hari Jumat kemarin itu kan saya masuk kamar ini mau menyelesaikan kerjaan. Lalu saya sudah tahu Mas ini Pak Yana itu mah sholat di sini. Ya kalau saya masuk keluar kan nggak ke Pak Yanto. Nah itu yang ke Pak Yanto tidak toleran dulu. Nah itu harusnya pas saya kemarin ke Pak Yanto apa gimana tuh? Nah jelas. Itu pas sholat Jumat. Sholat sunat. Jadi saya masuk sini, sudah masuk Pak Yanto mah sholat sunat di sini. Lah sama sholat di sini kan repot. Lah tuh
kalau saya terus keluar itu bilangnya tidak boleh, tapi kalau tidak keluar Pak Yanto nanti di sini. Nggih. Pokoknya Pak Yanto datang katanya kan. Nggih. Iya. Ya. Tahu nggak beliau tahu kalau jenengan di dalam? Masuk sini. Pak yang tahu di Nggih. Ya. Itu di keluar masuk saya ketika bukan. Ya. Jadi nanti mungkin dikasih kode atau tanda di situ ada tulisan. Nah, jadi supaya jenengan wirawirinya tidak nabrak orang, tidak melewati orang sholat. Tapi kalau karena sudah kejadian ya itulah pentingnya belajar sholat itu tidak hanya urusan sendiri, tapi juga urusan orang lain. Saya kemarin masih ingat nggak di situ ada anak standby di situ pas di pintu itu. Ya, sholat sunnahnya di situ. Padahal orang jamaah di sini tuh mau keluar nggak bisa. Akhirnya nunggu kemudian ke sana pintunya. Ya itu karena saking belum tahunya. Sebisa mungkin kan kalau mau sholat sunnah itu bagus. Ba'diyah memang bagus, qobliyah juga bagus. Tapi kalau tempatnya menghalangi orang masuk atau keluar masjid, maka apa? Ada hak-hak Adam yang lain terambil. Nah, misalnya sholatnya bagus tapi caranya itu yang jadi kalau mau sholat di sini kan luas jembar ya, cari yang lain supaya tempat keluar itu bisa dilalui dengan leluasa. Seperti yang belakang imam itu loh Pak, berkali-kali Tahu agar supaya belakang imam itu ngasih kesempatan yang imam itu biar bisa bergerak mundur atau gimana. Kalau yang belakang kan belakang imam kan bisa mundur ke sini. Kenapa malah yang di sini malah maju kayak ya itu pernah saya sampaikan karena mendekati ke ini apa namanya sutroh ya, pembatasnya. Tetapi kalau di sini ya solusinya jenengan bertahan. Sholat di situ juga nggak ada masalah loh. Boleh aja imam itu sholat di situ tinggal geser ke kiri atau ke kanan atau maju. Nggak apa-apa. Seandainya di sini masih ada orang banyak. Kalau enggak ya jenengan baca aja zikir yang banyak ya. Cuman itu Pak yang di belakang kok kenapa malah maju tutup gitu loh. Oh, kayaknya belum. Mungkin karena belum tahu itu ya. Sholat ba'diyah di mimbar ya, maksudnya di imaman itu juga silahkan boleh. Kata Nabi itu kan apa? Setiap kali Pak Badoi berdiri, tahu-tahu itu apa udah kosong mau ke belakang malah diisi. Ya begitulah. Jadi nanti imam itu siapapun ya geser, kata Nabi itu apa kamu nggak bisa kok geser ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri ya, supaya membedakan antara sholat fardumu dengan sholat setelahnya atau sebelumnya. Kalau makmumnya mau nggak bisa ke belakang Pak. Ya nanti ya itu kalau belum tahu ya akhirnya harus ke depan nggak bisa ke belakang. Karena memang mendekati ini kan pembatas ya, padahal masih banyak. Itulah pentingnya ngaji itu ya harus bareng-bareng. Imam ya harus ngaji tentang imam, makmum juga ngaji harus tentang makmum. Maka disebutnya ada jamaah itu ya itu antara makmum imam gabung. Enggak hanya mengenal haknya imam, haknya makmum, tapi enggak tahu kewajiban imam, kewajiban makmum. Itu ya. Pak minta waktu Doni. Boleh. Ya. Ngatakan boleh buatan jamaah wonten Ibu. Menika wonten pelatihan Surprise. Alat tersebut takdir dan donatur. Langsung yang mohon saking pihak putra Niko Bapak Didi belanja gratis di toko Putrata sebanyak 15.000. Bapak Asrani. Bapak semua ini. Mas kita harus berdiri Pak. Untuk Ibu Hayati Warkas Ibu Sirin Sinten? Oh, dan yang terakhir ini Ibu Takmir. Monggo. Ibu Tamir. Matur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu rezekinya jenengan itu. Sampun Pak. Mari kita akhiri
Ini sebagai motivasi gitu ya. Itu nominalnya angka dari takmir atau dari donatur. Dari Allah lebih banyak lagi ya. Syukur-syukur ya, kita saling mendoakan supaya pahalanya tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Maksudnya kita bakal untuk akhirat itu adalah di dunia tentang persolatan ya, sholatnya dibenerin, hadirnya saja sudah mendapatkan pahala untuk ngaji di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri kajian malam Rabu malam hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.